Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم وبارك فيكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه فإنها الزاد الأوفى والدرق الأوقى. قال تعالى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya takwa adalah bekal yang paling mencukupi. Dan sesungguhnya takwa adalah benteng yang paling kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaknya kalian mengambil bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian seluruhnya kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah ad-dawabitu fil ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Batasan-batasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan penciptaan jin dan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat pertama perintah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, secara ikhlas mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu kepada setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar senantiasa mereka menyerukan kepada umatnya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah artinya adalah al-khudu'u wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbati lillahi wahdah. Ketundukan dan kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya sekedar mengerjakan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan berhaji ke Baitullah. Beribadah juga termasuk di dalamnya adalah bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, bertakut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya sekedar sujud dan ruku, akan tetapi qalbu yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah, qalbu yang senantiasa tunduk atas larangan-larangan Allah untuk dijauhi. Beribadah bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, berzikir. Beribadah adalah ketundukan mutlak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam urusan akidah atau ibadah ataupun muamalah ataupun adab dan akhlak. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa hendaknya dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Di dalam agama Islam, agama yang sempurna ini, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tata caranya, ada batasan-batasannya. Yang pertama, beribadah kepada Allah adalah tauqifiyah, yaitu tidak bisa seseorang mengerjakan ibadah kepada Allah kecuali
harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Demikianlah kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat, maka ikutilah. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengerjakan ibadah apapun, baik hal yang berkaitan dengan lisan, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, atau yang berkaitan dengan qalbu, tawakal, mahabbah, rasa khauf, rasa takut, rasa harap, rasa raja, ikhlas, kecuali seluruhnya hanya dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, bernazar, semuanya hanya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berziarah kubur, bersedekah, semuanya harus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan batasan yang pertama, bahwa ibadah hukumnya adalah tauqifiyah. Tidak bisa dikerjakan ibadah apapun kecuali ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fastaqim kama umirt wa la tatghaw." Maka ikutilah sebagaimana yang diperintahkan untukmu dan janganlah engkau menyimpang. Tidak boleh kita beribadah apapun kecuali ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Batasan yang kedua, ibadah tersebut harus dikerjakan dengan ikhlas, yaitu hanya mencari Allah Subhanahu wa taala yang melihat atas amal ibadah tersebut, atau hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar amal ibadah tersebut. Tidak akan pernah diterima ibadah jika dilakukan dengan riya. Tidak akan pernah diterima amal ibadah jika dilakukan ingin dilihat orang agar dipuji oleh orang tersebut, atau diterima atau mengerjakan ibadah dalam keadaan memperbagus amal ibadah, orang memperbagus amal ibadah agar diberikan hadiah, diberikan sanjungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalam amal ibadah tersebut. Batasan yang ketiga, bahwa amal ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagus apapun amal ibadah tersebut, seikhlas apapun amal ibadah tersebut, sebagus niatnya apapun amal ibadah tersebut, jika tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya akan tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal ibadah dengan amal ibadah apapun yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Kemudian yang keempat, batasan dalam beramal ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah tersebut harus dilakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman
lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah amal ibadah tersebut karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian batasan yang kelima, ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, yaitu apabila ibadah tersebut dikerjakan pada waktu yang tertentu, disyariatkan pada tempat yang tertentu, pada sebab yang tertentu, pada jumlah bilangan yang tertentu, pada tata cara yang tertentu, pada jenis yang tertentu, maka tidak boleh ibadah tersebut keluar dari yang sudah ditentukan. Contohnya, apabila beribadah seseorang pada bulan Ramadan, maka beribadah puasa hanya di bulan Ramadan. Ibadah puasa wajib tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Tidak diterima puasa Ramadan yang wajib kecuali di dalam bulan Ramadan. Tidak diterima di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian salat, mendirikan salat pada waktunya, tidak akan pernah diterima dan tidak akan sah mengerjakan salat di luar waktu kecuali dalam keadaan-keadaan seperti safar dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh salat dikerjakan di luar waktu, tidak boleh salat dikerjakan di waktu-waktu yang bukan waktunya. Kemudian tempat, contoh tempat, tidak ada tawaf kecuali di Baitullah. Tidak boleh tawaf di kuburan karena tidak akan sah, karena tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian contoh jumlah bilangan. Jumlah bilangan salat, misalkan salat subuh hanya 2 rakaat, maka tidak boleh seseorang mengerjakan salat subuh 4 rakaat karena tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Kemudian juga jenis kurban. Kurban hanya boleh dari hewan bahimatul an'am seperti onta, sapi dan kambing. Meskipun orang mempunyai kuda yang mahal, lebih mahal daripada onta, sapi dan kambing, maka tidak boleh dikurbankan karena tidak sesuai dengan jenisnya yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab harus dikerjakan ibadah karena sebab yang sudah ditentukan oleh syariat. Membaca surat Al-Quran, Yasin misalkan. Apa sebab seseorang membaca surat Al-Quran? Apakah ada contohnya sebab tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak ada sebab, maka tidak boleh menentukan secara khusus membaca surat tertentu kecuali dengan sebab yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu tata cara ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara berhaji atau berumrah kalian. Ini semua menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah batasannya adalah apabila sudah ditentukan oleh syariat, maka tidak boleh di luar penentuan tersebut kecuali yang ditentukan syariat. Baik waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, jenisnya, sebabnya, atau tata caranya. Kemudian yang keenam, batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat di dalam beribadah adalah diantaranya, yaitu seseorang beribadah sampai dia meninggal dunia. Tidak ada namanya apabila seseorang sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kemudian libur ibadah karena sudah sampai derajat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beribadah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Yang ketujuh, yang terakhir, bukan yang paling akhir, yaitu batasan-batasan beribadah. Hendaknya seseorang ketika mengerjakan ibadah apapun, ibadah yang berkaitan dengan lisan, ibadah yang berkaitan dengan kalbu, ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, saat seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat, bakti orang tua, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim kepada Allah, hendaknya di dalam hatinya, di dalam kalbunya sangat perhatian agar amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik kelaslah di dalam beribadah. Bukan hanya saya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi bagaimana ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti tidak semua orang yang beribadah diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu biqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah daripada hanya sekedar beramal ibadah tersebut. Naik kelaslah di dalam beramal ibadah. Salat Jumat yang akan kita kerjakan sekarang, letakkan di dalam kalbu, bagaimana salat saya Jumat ini diterima oleh Allah. Betapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, tetapi banyak orang yang tidak diterima. Rubba sa'im hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Tidak semua diterima amal ibadahnya. Maka perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdah, la tamannaitu al-maut." Kalau seandainya aku sangat mengetahui bahwa satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku bercita-cita untuk meninggal. Karena satu sujud yang diterima oleh Allah itu lebih baik daripada puluhan tahun seseorang beramal ibadah kepada Allah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan kalbu mereka bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak bercerita tentang orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, mencuri, minum khamar, berzudi, kemudian dia takut untuk dikembalikan kepada Allah mendapat siksa. Tidak. Ayat ini berbicara untuk orang yang sholat, untuk orang yang puasa, untuk orang yang bersedekah, tetapi qalbu mereka takut tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قوي يا عزيز يا منزل التوراة يا منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا لطيف اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك وتحكيم شرعك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الرضا لا سخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.